Tanggal 25, notifikasi gaji masuk ke layar HP. Ada jeda 1 detik senyum kecil muncul, lalu langsung hilang saat mata turun ke rincian potongan. PPh 21, BPJS, iuran ini itu. Rasanya seperti uang cuma mampir sebentar, lalu pergi tanpa pamit. Tanggal gajian jadi hari paling bahagia, sekaligus paling nyesek karena kita sadar yang paling cepat ambil bagian bukan kita, tapi negara. Di saat yang sama, timeline penuh berita orang kaya. Mobil baru, jam mahal, makan malam ratusan juta. Di kepala kita muncul suara pelan tapi jujur, kok bisa ya? Pajaknya pasti gede, tapi hidup mereka kayak nggak kena apa-apa. Wajar kalau muncul curiga, jangan-jangan mereka curang, main belakang, atau punya jalur khusus yang kita nggak tahu. Perasaan itu valid. Kita kerja tiap hari, pajak langsung dipotong sebelum gaji mendarat utuh, sementara mereka tetap santai pamer gaya hidup. Dunia terasa nggak adil, apalagi buat kita yang taat aturan. Tapi justru di titik ini kita perlu berhenti marah dan mulai bertanya dengan kepala dingin, sebenarnya mereka main curang atau kita yang belum ngerti permainannya? Sekarang tarik napas sebentar. Kalau gue bilang, mayoritas orang kaya itu nggak melanggar hukum. Mereka nggak ngemplang pajak. Mereka cuma paham aturan mainnya. Hukum pajak itu kayak peta jalan. Ada jalan tol yang mahal, ada jalan alternatif yang lebih murah. Dua-duanya legal. Masalahnya, kita cuma tahu satu jalur, mereka tahu semuanya. Di dunia pajak ada 2 istilah penting. Tax evasion itu kriminal, kayak nerobos lampu merah atau palsuin plat nomor. Itu jelas salah, tapi tax avoidance beda. Itu kayak buka Google Maps, cari rute paling hemat bensin. Tujuannya sama, caranya beda. Orang kaya punya peta lengkap, konsultan, dan strategi. Kita sering jalan tanpa navigasi. Di Indonesia, pajak penghasilan itu progresif, dari 5% sampai 35%. Semakin besar gaji, semakin besar yang dipotong. Sistem ini bikin karyawan terjebak karena semua main di gaji. Padahal orang kaya jarang main di gaji. Video ini bukan ngajarin jadi kriminal. Ini bedah cara berpikir, karena strategi terakhir nanti adalah kunci biar uang lu nggak habis dimakan inflasi. Sebagai karyawan, hidup kita berjalan di satu siklus yang hampir nggak pernah kita pertanyakan. Gaji masuk, lalu langsung dipotong pajak di depan. Baru setelah itu, sisa uangnya nyampe ke rekening kita. Dari sisa itulah kita bayar kos, cicilan, makan, dan kebutuhan hidup. Negara makan duluan, kita belakangan. Dan karena pajak bocor di hulu, ruang gerak kita dari awal sudah sempit. Masalahnya bukan kita boros atau nggak disiplin. Masalahnya struktur. Kita nggak pernah benar-benar pegang uang utuh hasil kerja kita. Semua sudah difilter sistem. Mau nabung susah, mau investasi ragu. Posisi tawar karyawan itu lemah karena sistemnya didesain earn, tax, baru spend. Selama lu main di pola ini, kejar gaji setinggi apapun, napas finansial akan tetap pendek. Sekarang bandingin dengan pengusaha atau pemilik bisnis. Alurnya dibalik total. Mereka terima pendapatan, lalu belanja dulu untuk operasional. Bayar sewa, gaji karyawan, bensin, internet, makan meeting, alat kerja. Semua itu pakai uang sebelum pajak. Setelah semua biaya keluar, barulah sisa yang disebut laba dihitung pajaknya. Mereka main di earn, spend, baru tax. Contoh paling gampang, soal makan siang. Karyawan makan 50.000, bayarnya pakai uang bersih yang sudah dipotong pajak. Itu murni konsumsi pribadi. Tapi pengusaha makan siang 500.000 bareng klien, bayarnya pakai kartu perusahaan. Bonnya masuk biaya entertainment. Mereka sama-sama kenyang, tapi satu bikin pajak turun, satu enggak. Inilah yang disebut deductible expense. Bahasa manusianya, semua pengeluaran yang ada hubungannya dengan cari duit boleh ngurangin pajak. Bensin ke kantor buat karyawan dianggap urusan pribadi. Bensin mobil sales dianggap biaya usaha. Aktivitasnya mirip, perlakuan pajaknya beda jauh. Disinilah permainan dimulai, bukan di penghasilan, tapi di klasifikasi. Buat kita yang hidup sebagai sandwich generation, sistem ini makin terasa kejam.
Setiap rupiah harus dibagi ke anak dan orang tua. Maka orang kaya jarang betah lama di posisi karyawan. Mereka bikin wadah sendiri. Bukan harus resign, tapi punya baju besi bernama badan usaha. PT atau CV bukan gaya, tapi alat bertahan hidup secara pajak. Orang kaya hampir selalu memisahkan hidup mereka jadi dua dunia, pribadi dan bisnis. Mereka punya PT atau CV yang berfungsi seperti avatar ekonomi. Secara hukum, uang dan aset ada di badan usaha, bukan di nama pribadi. Mobil dibeli PT, internet dibayar PT, kantor jadi pusat aktivitas. Yang pakai tetap mereka, tapi beban pajaknya pindah arena. Rasa kepemilikan sama, dampak pajaknya beda jauh. Ambil contoh alat kerja, content creator, freelancer, atau konsultan beli laptop mahal. Kalau beli pakai nama pribadi, itu dianggap konsumsi. Tapi kalau beli atas nama PT sebagai alat produksi, itu jadi aset bisnis. Nilainya menyusut tiap tahun lewat depresiasi. Artinya, pajak tahunan ikut turun. Barang tetap dipakai, tapi negara ikut nanggung lewat pengurangan pajak. Hal yang sama berlaku buat gadget. HP flagship yang dibeli pribadi dianggap gaya hidup. Tapi kalau dibeli PT untuk komunikasi bisnis, produksi konten, atau kerja lapangan, statusnya berubah, bukan pamer, tapi alat kerja. Orang kaya sangat jeli soal ini. Mereka nggak mikir barangnya, tapi status hukumnya. Satu nota bisa jadi beban pajak atau jadi pengurang pajak. Pemerintah sebenarnya sadar permainan ini, makanya muncul aturan-aturan terbaru. Dulu hampir semua fasilitas kantor bebas pajak, sekarang mulai dibatasi, tapi celah legal masih ada. Fasilitas yang jelas menunjang kerja seperti laptop, seragam, mes karyawan, atau hunian di area tertentu tetap bisa dioptimalkan. Orang kaya nggak berhenti main, mereka adaptasi sama aturan baru. Ada juga konsep yang sering bikin orang awam salah paham, perjalanan dinas. Orang kaya jarang bilang liburan. Mereka bilang cek proyek, meeting mitra, survei lokasi, tiket dan hotel hari kerja dibayar kantor. Akhir pekan mereka extend pakai uang pribadi. Ini dikenal sebagai bleisure, legal, selama tujuannya jelas dan tercatat. Tapi di sini peringatan keras harus disampaikan. Strategi ini bukan buat ngawur. Jangan masukkan belanja pampers, skincare, atau liburan keluarga penuh ke biaya PT. Itu red flag. Orang pajak bukan bodoh. Konsultan pajak yang benar justru paling galak soal disiplin. Karena kunci strategi ini bukan nekat tapi rapi dan konsisten. Di dunia pajak ada dua jenis uang. Uang dari keringat dan uang dari aset. Uang karyawan dipajaki progresif dari 5% sampai 35%. Tapi uang dari saham cuma kena 0,1% per transaksi. Obligasi dan SBN kena 10% final. Pesannya jelas, negara lebih ramah ke uang yang bekerja daripada manusia yang bekerja. Ini bukan konspirasi, ini desain sistem global. Buat kebanyakan orang, fakta ini nyesek. Kita bangun pagi, pulang malam, tapi pajaknya paling mahal. Sementara investor yang duduk tenang malah dipajaki lebih ringan. Makanya orang kaya selalu berusaha memindahkan sumber penghasilan dari aktif ke pasif. Bukan karena malas, tapi karena sadar tarif. Di sini, strategi bukan soal kerja keras, tapi kerja di jalur yang benar. Sekarang masuk ke Golden Ticket versi Indonesia, UMKM. Lewat PP 55 tahun 2022, usaha dengan omzet sampai 4,8 miliar bisa pakai pajak final 0,5%. Bahkan khusus orang pribadi, omzet sampai 500 juta pertama, pajaknya 0. Bandingin, karyawan gaji 10 juta setahun kena pajak, UMKM omzet ratusan juta bisa 0 pajak. Ini bukan loophole gelap, ini fasilitas resmi. Strategi elit berikutnya ada di dividen. Lewat aturan UU Cipta Kerja, dividen dari PT bisa bebas pajak 0% asal diinvestasikan kembali di Indonesia, beli saham, emas, atau properti. Artinya, laba bisnis bisa muter jadi aset tanpa dipotong negara. Uang nggak mampir ke pajak tapi langsung lompat ke investasi. Ada satu konsep yang bikin orang kaya terlihat super kaya di majalah, tapi kelihatan miskin di SPT.
Unrealized gains, aset naik nilainya tapi belum dijual. Saham dari 1 miliar jadi 10 miliar, selama belum dilepas, pajaknya 0. Orang kaya numpuk kekayaan di sini. Nilai naik, pajak tidur. Masalahnya, kalau aset nggak dijual, uang buat hidup datang dari mana? Inilah titik yang sering bikin orang bingung. Jawabannya bukan gaji, bukan dividen, tapi utang. Dan disinilah strategi berikutnya jadi benar-benar mind-blowing, menggunakan utang sebagai sumber likuiditas tanpa pajak. Sejak kecil kita diajarin satu hal, utang itu buruk. Utang identik dengan gagal, miskin, dan gak becus ngatur uang. Tapi di level elit, utang justru alat. Orang miskin berutang buat beli barang konsumtif, TV, motor, gadget. Orang kaya berutang buat dapat likuiditas tanpa pajak. Karena satu hal penting, uang pinjaman bukan penghasilan, pajaknya 0. Bayangin lo punya aset, ruko, tanah, atau properti nilainya 5 miliar. Kalau lo jual buat dapat 2 miliar cash, lo kena pajak final, biaya notaris, dan nilai aset hilang. Tapi orang kaya nggak jual, mereka gadaikan sertifikat ke bank, refinancing. Dapat 2 miliar cash, bebas pajak, aset tetap milik mereka dan nilainya terus naik. Yang lebih gila lagi, kalau utangnya atas nama bisnis, bunga cicilannya bisa jadi pengurang pajak, artinya laba kena pajak turun. Jadi mereka dapat uang cash dari bank, lalu cicilannya malah bikin pajak perusahaan lebih kecil. Ini yang disebut double benefit. Negara seolah ikut nanggung biaya bunga lewat sistem pajak. Di sini inflasi justru jadi teman. Utang jangka panjang dibayar pakai uang masa depan yang nilainya lebih kecil. Sementara aset yang digadaikan tadi nilainya naik ngikutin inflasi. Selisihnya jadi keuntungan diam-diam. Inflasi bikin cicilan terasa ringan buat orang kaya, tapi bikin harga beras makin mahal buat kita yang hidup dari gaji. Tapi dengar baik-baik, strategi ini bukan buat semua orang. Ini pedang bermata dua. Kalau arus kas bisnis macet, bank gak peduli cerita hidup lo. Aset disita. Makanya orang kaya pakai utang karena mereka punya cash flow kuat dan aset produktif. Bukan rumah satu-satunya, bukan buat spekulasi bodoh. Jadi sebelum lo terpukau, ingat ini bukan trik cepat kaya. Ini strategi bertahan dan berkembang buat yang sudah punya fondasi. Pertanyaannya sekarang, kita yang gaji pas-pasan bisa mulai dari mana? Tenang, ada versi blueprint yang bisa langsung kita eksekusi tanpa jadi nekat dan tanpa main api. Kalau lo cuma berdiri dengan satu kaki sebagai karyawan, strategi pajak ini nggak akan pernah optimal. Mau gaji naik berapapun, pajaknya tetap diambil di depan. Maka langkah pertama yang paling realistis adalah punya kaki kedua. Side hustle, jualan online, jasa desain, freelance, atau usaha kecil apapun, bukan buat kaya cepat, tapi buat buka pintu arena pajak yang berbeda. Begitu lo punya penghasilan sampingan, manfaatkan fasilitas UMKM, daftar usaha, bahkan PT perorangan kalau perlu. Dengan tarif pajak final 0,5%, penghasilan sampingan lu jadi bersih dan legal. Banyak orang takut punya NPWP usaha. Padahal justru ini cara paling murah buat merapikan uang dan bikin hidup tenang saat nanti mau beli rumah atau aset besar. Langkah berikutnya kelihatan sepele tapi krusial. Disiplin administrasi, simpan bond, invoice, dan catatan usaha. Minta bukti potong dari kantor. Orang kaya bukan pelit, mereka rapi. Mereka tahu, setiap kertas kecil bisa jadi pembeda antara pajak bocor atau pajak efisien. Kekayaan itu sering lahir dari kebiasaan membosankan yang konsisten. Lalu soal tabungan. Uang yang cuma parkir di rekening itu pelan-pelan mati dimakan inflasi. Mulai alihkan ke instrumen yang pajaknya lebih ramah. SBN dengan pajak 10%, reksadana yang bukan objek pajak, atau aset lain yang legal. Tujuannya bukan spekulasi, tapi ningkatin hasil bersih setelah pajak. Receh hari ini, signifikan di masa depan. Di titik ini mindset lu harus berubah. Pajak bukan musuh. Pajak itu ongkos peradaban. Kita bayar buat jalan, sekolah, dan rumah sakit. Tapi jadi patriot bukan berarti jadi bodoh finansial. Kita bayar sesuai aturan, bukan lebih karena nggak tahu. Nasionalisme cerdas itu
paham hak dan kewajiban, bukan pasrah. Pada akhirnya, kekayaan bukan soal seberapa besar gaji lo, tapi seberapa pintar lo menjaga uang itu tetap hidup. Jangan jadi korban sistem karena ketidaktahuan. Jadilah pemain yang paham papan permainan. Kalau video ini kerasa daging, share ke temen lo yang masih sering ngeluh potongan gaji. Cash Up signing out.